Oke, jadi sebagaimana kita ketahui bersama benar adanya penangkapan atas nama Muhammad Anis Basurah, yaitu suami dari Dawiyah adik saya, di dini hari pukul 1 di hari Sabtu. Terus terang, kami juga keluarga sama terkejutnya dengan semua yang mendapat berita itu. Karena selama ini kami mendapatkan semuanya berjalan baik-baik saja, nggak ada hal yang mencurigakan. Bahkan semua tahu, para media tahu, masyarakat tahu. Terakhir-akhir ini Dawiyah sendiri sudah kembali beraktivitas, kembali memenuhi panggilan-panggilan TV, on air ya, show juga, mengisi acara-acara dan sebagainya. Dan Muhammad sendiri juga sama seperti itu, yang kita tahu bahwa dia sudah berkegiatan kembali bekerja, membantu orang tuanya di daerah Condet. Jadi kejadian ini memang betul-betul merupakan kembali hentakan yang luar biasa mengagetkan kita. Kembali kita berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya memang masih terus kita mengalami cobaan-cobaan yang seperti ini. Tapi insya Allah kembali kita yakini bahwa ini semua insya Allah adalah bentuk kasih sayang Allah dan kebaikan-kebaikan yang akan kita raih nantinya insya Allah. Walaupun tentunya peristiwa ini menjadi peristiwa yang amat sangat membuat kita semua kecewa, bukan saja kaget, kecewa, prihatin, sedih, bingung, juga mungkin ada sedikit marah pastinya. Dan rasa itu saya rasa menjadi rasa yang amat wajar, sebagaimana juga akan dirasakan oleh siapapun yang tertimpa musibah seperti ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Setelah itu mau bertanya atau bagaimana nih? Alhamdulillah, oh iya saya lupa sampaikan, Dawiyah kirim salam untuk semuanya. Untuk saat ini dia masih belum siap untuk bertemu rekan-rekan media karena dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Tentunya Dawiyah adalah orang yang pertama paling shock dalam hal ini. Jadi itu Dawiyah sekarang dalam proses kita tenangin, karena memang pada saat Dawiyah saya yang menyampaikan kejadian itu, gitu. Kebetulan kejadian itu Dawiyah berada di rumah saya. Kita memang hari itu Jumat itu kebetulan saya ada pengajian di rumah, pengajian rutin selawat Maria dan sholat tasbih. Tapi pagi itu saya udah koordinasi sama Syehan, karena siang habis sholat Jumat itu kami melakukan pemindahan kakak saya, belum lupa mungkin ya, Haidar yang kemarin dirawat di Duren Sawit, kita pindahkan ke RSKO. Kenapa dipindahkan? Karena masa rawat melalui BPJS itu sudah habis 21 hari, tapi kami selaku keluarga merasa bahwa belum maksimal pengobatannya, sehingga kami atur untuk dipindahkan ke SKO. Nah, itu yang terjadi. Setelah itu malam berlalu seperti biasa, kemudian pagi hari kita tahu memang Umi ada jadwal ngisi acara di Indramayu. Jadi pagi itu Umi nyanyi. Nah, kita juga di rumah kalau Sabtu, kalau di rumah kalau Sabtu biasanya bangunnya keluar kamar tuh agak siang. Nah, Umi kebetulan berangkat, tiba-tiba saya yang waktu itu keluar, kalau nggak salah ngobrol sama anak-anak di meja makan sekitar jam 10 mulai kita ngobrol, tiba-tiba jam 11 apa gitu, anak saya keluar dari kamar, dia bilang, Mama ditelepon-telepon nih, katanya nggak bisa, ada apa? Saya bilang gitu. Terus dikasih tahu bahwa di rumah Cawang ada polisi, ada penggeledahan. Seperti itu. Kaget tentunya. Kemudian saya tanya, siapa ini? Kenapa? Ada apa? Sebenarnya terus dikasih tahu bahwa Muhammad. Saya tanya, Dawiyah gimana? Dawiyah di mana? Gitu. Ada apa kok bisa seperti ini? Dawiyah ikut Umi ke Indramayu. Ke Indramayu.
Terus oh seperti itu udah. Nah itu karena nggak bisa telepon saya, sehingga saya dapat kabar pada saat Muhammad udah dibawa. Jadi saya cuma Dawiyah gimana, saya kaget kan dengar kayak gitu. Terus ternyata begitu dia bilang ini udah mau diproses bawa, ini Muhammad. Dawiyah pergi sama Umi ke Indramayu. Oh ya udah, alhamdulillah maksudnya bagaimana ya? Ya Dawiyah kan maksudnya nggak terlibat lagi untuk masalah itu. Terus kemudian setelah itu saya telepon ke Sehan. Pada saat itu Sehan sama Umi dalam perjalanan ke Indramayu dengan kereta. Saya telepon Sehan, saya kasih tahu Sehan, kamu deket Umi apa enggak? Gitu. Kenapa emangnya? Deket Dawiyah apa enggak? Hah? Kenapa emangnya? Enggak, pokoknya Kakak Tria mau ngomong jauh dulu dari mereka. Aku bilang. Kenapa? Terus saya kasih tahu karena saya harus jaga supaya Umi nggak denger dulu sampai menyelesaikan tugasnya tentunya. Kalau enggak kan bisa kaget, bisa mengganggu pekerjaannya. Jadi saya bilang Sehan terus masuk ke toilet. Terus gerbong kereta dia masuk, terus kamu telepon saya, aku bilang. Terus dia telepon, terus aku bilang ini ada kabar begini gitu. Loh kenapa deh? Ya nggak tahu. Nah terus tapi Dawiyah sama kamu kan? Saya bilang Dawiyah ikut Umi kan? Hah? Dawiyah enggak, Dawiyah ke rumah Kakak Tria gitu. Oh, ke rumah Kakak Tria di mana? Nggak ada Dawiyah di aku gitu. Terus udah enggak, tadi lo kata orang rumah Dawiyah ikut kamu gitu kan. Terus enggak, perginya memang bareng-bareng katanya gitu. Perginya memang bareng-bareng, tapi Dawiyah tuh ke rumah Kakak Tria. Emang belum ketemu? Belum, kita bangun siang kalau Sabtu, aku bilang gitu. Terus abis gitu, oh jadi Dawiyah di rumah aku. Coba aku terus langsung panik kan, mana Dawiyah gini-gini. Pembantu bilang, oh iya Bu, tadi Dawiyah memang datang pagi-pagi. Dia bilang gitu. Tapi ibu kan belum pada bangun, jadi dia langsung masuk ke kamarnya. Jadi kamar Dawiyah kan memang ada di depan kolam renang saya situ. Dia langsung masuk ke situ, rupanya langsung tidur gitu. Dia memang biasanya suka kalau malam minggu kadang-kadang suka tidur di rumah kita sama Muhammad, karena biasanya kan kalau malam minggu saya pergi sama anak-anak, jadi dia suka jalan. Kalau Umi ada di rumah kita pergi bareng-bareng suka gitu, jadi dia memang suka datang seperti itu. Jadi terus oke gitu, udah saya shock, saya sempat lemes, bahkan sempat juga lidah keluh sampai seperti itu. Terus saya bilang sama saya, Han ini begini, yang penting kamu jaga Umi. Saya nggak tahu kalau masalah Muhammad, terus terang Muhammad adalah artinya orang yang baru masuk ya ke dalam keluarga kita, jadi kita nggak bisa terlalu jauh tahu tentang dia bagaimana. Kemudian pelan-pelan saya coba bangunin Dawiyah. Nah disitulah Dawiyah baru tahu dan dia kaget, shock. Terus saya tanya, loh emang Muhammad kemana? Loh semalam dia nggak pulang gitu. Semalam, loh kenapa kok bisa nggak pulang? Selama ini kan baik-baik aja, kita nggak pernah dengar ada apa-apa. Terus dia bilang, enggak, aku memang. Terus dia nangis, kenapa gini, aku emang ribut Kak. Gini, rupanya ada ribut gitu. Jadi ya nggak tahu ceritanya seperti apa. Nanti mungkin Dawiyah bisa lebih menceritakan, tapi sebatas yang saya tahu, sebatas yang sudah bisa saya tanya sama Dawiyah, itulah yang terjadi. Bahwa biasalah yang namanya rumah tangga, pastikan ada aja konfliknya segala macam. Nah, mungkin itu. Terus dia bilang, iya 3 minggu ini kita emang lagi sering ribut. Kemarin minggu yang lalu dia nggak pulang, nah semalam nggak pulang juga. Nih aku nggak tidur, makanya aku kesini langsung tidur. Nangis. Jadi kita tenangin, aku terus nenangin Dawiyah, karena Dawiyah juga kelihatannya agak shock dengan nggak nyangka juga kalau Muhammad kok jadi nekat kayak gitu sampai nggak bisa menguasain dirinya, entah masalahnya apa atau apa, saya nggak ngerti. Setelah saya tenangin Dawiyah, saya telepon lagi ke Sehan. Terus saya bilang sama Sehan, Han, tolong kamu atasin Umi. Saya udah atasin Dawiyah, minta tolong kepada stasiun TV yang mempekerjakan Umi supaya kamu kasih tahu ceritanya, tolong Umi supaya disterilkan dari pemberitaan. Heran, kok banyak banget angkatan ya, tentara. Kirain apa sih, emang di kota Indramayu emang gawat banget apa sih, sampai segini banyaknya orang pada ngerubungin aku turun diikutin sampai ke tenda segala macam. Nggak taunya begitu kejadiannya. Terus handphone nih pada kok saya nggak dikasih megang handphone. Tapi yang saya tahu memang kan Sehan juga ambil di panggung untuk syuting. Jadi karena kebetulan alhamdulillah Sehan sekarang suka ambil Umi pakai handphone Umi kan, jadi Umi masih positif. Iya, Bi lagi di ini pagi
katanya pas udah ini ya, mana handphone Umi, nanti dulu Mi, masih lagi dicas katanya kayak gitu. Nah, jadi cuman Umi setiap orang, ada juga penggemar yang ngomong katanya, Umi sabar ya. Terus Umi jawabnya, iya doain ya. Umi ngaitinnya sama peristiwa yang kemarin gitu kan. Jadi Umi jadi betul-betul, saya selalu kan memang semua pada bilang, Umi insya Allah sabar, kuat, saya yakin gini. Oh iya ya Allah ya Rob, semua pertolongan Allah saya bilang. Karena kan Allah tidak akan memberikan cobaan yang mana hambanya tidak kuat. Tapi saya tahu bahwa kalau Allah dengan tidak pertolongan Allah, saya juga nggak mampu mungkin. Tapi Allah berkehendak saya harus mampu dalam hal-hal seperti ini. jadi atasi, disterilkan, Jadi kita enjoy terbebas, aja nyanyi. dia nyanyi dengan enak gitu kan, sampai semuanya, Umi tahu nggak, tapi kok Umi gak ada beban gini-gini. Aku bilang Umi belum tahu. Nah begitu udah waktunya pulang, baru di kereta Sehan. Bukan di Di kereta, di kamar. oh di kamar. Sebelum kita mau pulang. Nah, itu sehat. Karena saya takutnya nanti ketika pas di kereta atau apa segala macam ada yang bertanya, saya langsung menjelaskan sama Umi dengan cara-cara yang langsung get to the point. Saya bilang aman dulu sementara biar Umi besar hati. Itu pun Umi juga sempat shock di situ. Ini ulu hati saya kayak ada batu, bleduk aja. Ya Allah, apakah ini? Apa astagfirullahaladzim? Apalagi gitu. Aku juga kayak begitu, aku dikasih tahu ya istighfar aja deh sudah. Habis mau diapain kan semuanya mesti kita hadapi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.